Memilih ortopedi, waktu saya waktu wawancara juga, dan mungkin juga nanti video ini ditonton oleh senior atau guru-guru saya. Kenapa saya memilih ortopedi? Waktu diwawancara ditanya ke saya, kenapa kamu memilih ortopedi? Ya, jawaban satu yang pertama saya jawab, karena kasus ortopedi atau ortopedi itu ilmu yang mempelajari tentang muskuloskeletal system. Basicnya itu adalah trauma muskuloskeletal system. Dalam pengembangannya banyak bidang, tapi basicnya trauma muskuloskeletal system. Muskuloskeletal itu adalah bahasa gampangnya itu otot, dan skeletal itu tulang. Walaupun dikenal sebagai dokter tulang, tapi sebenarnya ortopedi itu nggak cuma soal tulang, tapi nantilah kita bahas soal itu. Jadi ditanya kenapa saya memilih ortopedi, karena saya melihat ya di Manado pada masa itu 10 tahun yang lalu atau 12 tahun yang lalu tuh bahwa angka kecelakaan kendaraan bermotor itu cukup tinggi dan pasien yang datang dengan patah tulang itu banyak. Jadi sementara waktu itu ortopedi di Kota Manado, di Manado Sulawesi Utara itu masih terbatas. Saya ingin memberikan bantuan atau pertolongan di bidang itu. Yang kedua, kebetulan di bagian bedah Manado waktu itu ada pengembangan dan saya dapat kesempatan untuk bisa menjadi staff di situ dan diberi tugas untuk mengembangkan bidang itu. Sebenarnya kan kalau orang akan bisa tanya kan banyak juga bidang yang lain. Oke, betul. Tapi nah ini yang saya tidak jawab ketika saya diwawancara. Nah, saya kasih tahu. Kenapa saya memilih ortopedi? Kan menurut saya ilmu itu adalah pekerjaannya yang paling laki. Paling laki kenapa? Karena kita itu kerjanya dengan tools yang biasa dipegang oleh laki-laki. Walaupun saya nggak menutup kemungkinan bahwa banyak juga ortopedi yang perempuan. Tapi ya itulah, obeng, gergaji, bor, skrup, kemudian ya kayak gitulah. Yang terakhir yang kesini-sini saya makin yakin bahwa saya nggak salah pilih jurusan karena ternyata saya melihat bahwa kebanyakan pasien-pasien saya atau yang pasien-pasien yang datang konsultasi ke dokter ortopedi ke saya itu adalah orang-orang yang memiliki positive vibe. Jadi dia keinginan untuk having a good quality of life itu tinggi sekali. Jadi mereka ingin bergerak, ingin tetap aktif, ingin tetap jalan gitu. Ada beberapa pasien yang memang nggak seperti itu juga, tapi saya bertemu dengan pasien-pasien yang punya keinginan yang sangat positif dalam hidup dan saya senang gitu kalau lihat pasien yang punya semangat seperti itu. Pasien yang paling tua yang pernah saya tangani adalah seorang oma usianya 94 tahun. Dia fraktur itu patah ya. Frakturnya di hip atau di panggul ya, kalau bahasa awamnya di panggul. Dan waktu itu dia datang ke saya, kemudian saya bilang, "Oh, Oma, ini kalau lihat dari ini operasi ini, Oma. Tapi kalau dari usia Oma ini udah cukup tua gimana?" Wah, Oma, saya sangat terinspirasi dengan perkataannya. Anak-anaknya sebenarnya menyerahkan kepada mama. Omanya 94 tahun masih aktif. Kemudian saya tanya, aktivitas Oma sehari-hari apa sih? Saya masih di rumah sapu, jemur pakaian. Nah, saya tanya, Oma ini 94 tahun ada risiko operasi. Gimana? Itu jawabannya luar biasa menurut saya. Dia bilang begini, "Dokter, saya lebih memilih mati di atas kamar operasi daripada saya mati pelan-pelan di rumah karena tidak melakukan apa-apa." Wah, ini pasien-pasien seperti ini itu yang sering saya jumpai di dalam praktek saya itu memberi semangat atau booster dalam saya melakukan praktek saya. Nah, kemudian setelah saya jadi ortopedi, saya mengkhususkan diri untuk bidang cedera olahraga atau sport medicine dan arthroskopy reconstruction. Nah, kenapa saya memilih bidang ini? Nah, ini juga ada alasan, beberapa alasan. Jadi, bidang arthroskopik itu kalau di Manado itu hal yang baru. Jadi ya mungkin video ini nanti ditonton oleh teman-teman yang di Manado dan saya bisa bilang bahwa layanan ini termasuk baru di Manado. Di Jakarta sudah berkembang pesat dalam 10 tahun terakhir, kalau di dunia mungkin sudah 20 sampai 30 tahun terakhir. Arthroskopik itu adalah sebuah prosedur di mana kita mengatasi mostly masalah-masalah yang terjadi di sekitar persendian. Misalnya paling sering lutut, kemudian bahu, kemudian dia ankle ya. Nah, kenapa dia digolongkan sebagai sport? Karena memang pasien-pasien ini pada awalnya yang paling sering adalah para olahragawan dan para olahragawan itu sering mengalami cedera di persendian yang mana sendi itu unik
dan dia sedapat mungkin kita treat secara respectable. Jadi kita usahakan sendi itu jangan terkontaminasi sehingga dibutuhkan alat dan keahlian khusus untuk bisa mengerjakan masalah-masalah di sendi. Saya senang ya, saya bilang tadi bahwa positive vibe itu kalau orang-orang yang berolahraga itu hampir 90% mungkin ketika mereka mengalami masalah, tidak bisa berolahraga, mereka ngotot itu, pingin kembali berolahraga. Dan saya suka itu, semangat itu. Jadi, mostly pasien saya itu adalah orang-orang yang pingin selalu, mereka ingin ketika mereka nggak bisa cedera, mereka nggak bisa olahraga, mereka ingin kembali berolahraga. Nah, melihat semangat mereka itu, buat saya itu sebuah kesenangan tersendiri. Kenapa saya memilih? Untuk bisa memilih bidang ini, saya dapat kesempatan sekolah selama 1 tahun. Kemudian saya punya pengalaman beberapa waktu ya, sekitar 3 bulan di Jepang untuk pendalaman. Dan ya mudah-mudahan nanti saat ini saya sudah bisa kembali, saya sudah ada di Manado, kemudian memberikan pelayanan tentang bidang artroskopik ini. Ya, saya harap nanti apa yang saya bagikan ini bisa jadi trigger dan juga bisa menambah informasi bagi teman-teman sekalian yang misalnya menonton video ini. Dan ya, semoga membantu.